Minggu 18 April 2021. Adik-adik gimana nih kabarnya? Semoga semuanya sehat dan baik selalu ya. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, maka persilakan untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 13. Kami puji dengan riang. Pakai gerakan ya adik-adik. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang suka, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang telah mengumpulkan kami untuk beribadah secara online. Tuhan, kiranya Kau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhiran sampai selesai. Agar kiranya firman yang akan Tuhan sampaikan menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 147 ayat 7-11 yang akan dibacakan oleh adik Phoebe. Pembacaan diambil dari kitab Mazmur 147 ayat 7-11 yang menyatakan, Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang manggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Silakan duduk adik-adik. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita bernyanyi dari Kidung Ceria 135, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Silakan Kak Marcella. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami hingga pada saat ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau berkati kami agar kami dapat mengerti tentang firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ke-26 sampai 33. Kitab Kisah Para Rasul 5 ayat yang ke-26 sampai 33. Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka ke mahkamah agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri
dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Demikianlah firman Tuhan. Oke adik-adik, dalam kitab Kisah Para Rasul 5 ayat 26-33 ini mau menceritakan tentang para rasul yang hadir di Mahkamah Agama karena mereka dipanggil oleh pemuka agama untuk diperingatkan agar mereka tidak memberitakan tentang Injil lagi adik-adik. Bagaimana ya sikap mereka setelah mereka diperingatkan untuk tidak memberitakan Injil? Sangat jelas bahwa mereka menentang karena mereka sangat taat kepada Allah adik-adik. Seperti yang sudah kita baca tadi di ayat yang ke-29 dibilang bahwa tetapi Petrus dan rasul-rasul ini menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia adik-adik. Oleh sebab itu mereka juga tidak mendengarkan atau mereka tidak menggubris apa yang dikatakan oleh Mahkamah Agama bahwa mereka tidak boleh lagi memberitakan tentang Injil adik-adik. Tapi sebelum itu kakak mau tanya dulu nih sama adik-adik. Adik-adik tahu gak sih arti taat itu apa? Coba dijawab di rumah ya. Nah, arti taat itu adalah sikap patuh kita, sikap kesetiaan kita, bahkan sikap saleh kita adik-adik. Di sini para rasul mau menjelaskan bahwa ketaatan kepada Allah ditunjukkan oleh para rasul dengan menempatkan Yesus Kristus sebagai juru selamat dan pemimpin mereka adik-adik. Begitu juga dengan kita adik-adik. Kita harus selalu taat akan perintah-perintah Allah adik-adik. Nah adik-adik, kita juga harus bersikap tegas dan bersikap bahwa kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita harus selalu taat kepada Allah adik-adik. Kita juga tidak boleh malu di depan siapapun itu bahwa kita menunjukkan sikap taat kita kepada Allah adik-adik. Contohnya nih, kakak mau kasih contoh ya buat adik-adik. Tuhan mengajarkan kita untuk tidak berbohong. Tapi misalkan adik-adik dipaksa oleh temannya untuk berbohong. Nah, adik-adik harus bersikap tegas bahwa adik-adik tidak mau berbohong karena Tuhan mengajarkan adik-adik, mengajarkan kita semua untuk tidak boleh berbohong. Contohnya yang kedua adalah kalau kita belajar di sekolah. Tuhan sudah melarang bahwa menyontek itu tidak baik adik-adik karena itu adalah perbuatan curang. Tetapi adik-adik menyontek. Nah, adik-adik harus bersikap tegas bahwa adik-adik tidak boleh menyontek adik-adik karena itu juga dilarang oleh Tuhan. Dan itu juga bukan sikap taat kepada Allah adik-adik. Nah, adik-adik di sini kakak juga mau ngasih tahu nih, taat kepada kebenaran Allah artinya kita taat sama perintah Allah. Tetapi bukan berarti kita tidak taat sama perintah manusia juga adik-adik, apalagi orang tua kita. Orang tua kita itu adalah wakil Allah di muka bumi ini adik-adik, sehingga kita juga harus taat kepada nasihat-nasihat orang tua. Jadi adik-adik jangan berpikir berarti kita cuma taat kepada Allah tapi kita tidak taat kepada orang tua dong kak. Itu salah ya adik-adik. Kita harus tetap dengar-dengaran kepada orang tua karena nasihat yang diberikan orang tua pasti itu yang terbaik dan pasti itu juga sesuai dengan perintah Allah adik-adik. Nah, di sini juga kakak mau mengingatkan kepada adik-adik bahwa adik-adik juga harus taat kepada Allah dan senantiasa untuk mendengarkan dan menjalankan firman-firman Allah adik-adik. Nah, kakak punya aktivitas nih buat adik-adik. Coba nanti adik-adik tulis di kolom komen contoh sikap taat Allah apa yang adik-adik sudah lakukan selama ini. Nah, tadi kan kakak sudah sebutin tuh contoh-contohnya. Nah, coba adik-adik sebutkan selain contoh-contoh yang tadi kakak berikan. Inti dari firman Tuhan hari ini adalah kita harus bersikap tegas untuk kita menunjukkan kepada semua orang bahwa kita itu taat kepada Allah adik-adik. Jadi kita tidak boleh malu, kita tidak boleh takut, kita harus tetap menjalankan firman-firman Allah seperti rasul-rasul tadi, bahwa mereka
akan selalu menaati perintah Allah adik-adik, dan mereka percaya kalau mereka menaati perintah Allah, maka Allah akan senantiasa menyertai mereka. Begitu juga dengan kita, begitu juga dengan adik-adik semuanya. Kalau adik-adik taat sama perintah Allah, pastinya Allah akan selalu menyertai adik-adik. Oke adik-adik, kita akan menutup firman kita pada hari ini. Kita mau satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak yang taat akan Tuhan, dan mendengarkan tentang firman-firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik gimana firman yang tadi disampaikan Kak Sela? Nah, sekarang kita mau merespon firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 70, Mari Tuturkan Kembali. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar, bahwa di malam lahirnya malak menyanyi merdu, hormati pribadi Allah, dunia beroleh restu. Mari tuturkan kembali kisah yang indah benar, warta berharga sekali, Yesus pahlawan besar. Ku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya putra tunggalnya, yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus, yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Teman-teman, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas perlindungan-Mu, sehingga kami dapat beribadah pada saat ini. Kami mau berdoa untuk teman-teman kami ya Tuhan. Berkati di dalam kegiatan bersekolah, walaupun di masa pandemi. Kami belajar di rumah. Tuhan tetap pimpin dan berkati. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Tuhan berkati dalam kesembuhannya. Berilah kesehatan dan sukacita selalu untuk teman-teman semuanya. Tuhan Yesus yang baik, berkati kakak-kakak layanan kami, beri mereka hati yang baik, hati yang mengasihi Tuhan, sehingga mereka dengan tulus hati mau melayani Tuhan dan juga kami. Beri mereka semua sehat, tidak terpapar virus corona, jaga dan lindungi mereka semua dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi
lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memberi persembahan. Kita bernyanyi dari Kidung Cerita 217, Beri Padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Mari teman-teman kita berdiri, berdoa persembahan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas persembahan ini dan berkati persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, penyambut news. Yang pertama, kakak mau ucapkan terima kasih banyak untuk adik-adik yang telah mengikuti ibadah hari Minggu Pelayanan Anak Minggu 18 April 2021. Kakak juga berterima kasih banyak untuk orang tua, mama dan papa yang telah mendampingi adik-adik di pagi hari ini. Kakak juga mengucapkan terima kasih kakak untuk Kak Marcella, Kak Noel, dan Kak Mario, serta adik Phoebe, adik Valeri, dan adik Samuel Sapulete. Yang kedua, adik-adik untuk persembahan adik-adik dapat berikan ke orang tua adik-adik atau akan dimasukkan ke amplop yang akan diserahkan ke gereja. Yang ketiga, adik-adik untuk tidak lupa menerapkan protokol kesehatan atau 3M, yaitu menjaga masker, memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan. Terima kasih adik-adik. Sekarang kita akan menutup ibadah kita, tapi sebelum itu kita akan bernyanyi, kita harus membawa berita. Oke, gerakan adik-adik. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena terjadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita mau mengakhiri ibadah kita, biarlah firman yang boleh kita dengar tadi dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau telah memimpin dan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah firman yang boleh kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga dalam kesehatan kami Tuhan dalam setiap harinya dan juga aktivitas kami, agar kami tetap sehat selalu Tuhan di masa pandemi seperti ini Tuhan Yesus. Ampuni setiap salah yang kami perbuat secara sengaja maupun tidak sengaja dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dalam namamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anugerah. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Silakan saat teduh. Saat teduh selesai.